Nah, musyrik Mekah ini kan selalu menghambat atau selalu membatasi umat muslim, tapi Rasulullah bahkan melarang umat muslim atau sahabat-sahabatnya menghina simbol-simbol agama atau simbol-simbol yang diyakini dihormati oleh musyrik Mekah. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108, kita itu dilarang menghina, merendahkan, dan melecehkan simbol-simbol agama yang dihormati menurut keyakinan non-muslim. Biasanya hadis yang dijadikan landasan pembenaran mereka dalam melakukan aksi kekerasan atas nama jihad itu diantaranya hadis riwayat Imam Anas bin Malik yang mana mendengar Rasulullah SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu. Ada sebagian kelompok umat muslim yang beranggapan bahwa jihad dan dakwah itu sudah satu paket dan tidak bisa dipisahkan. Menurut mereka, selain jihad, dakwah pun harus disampaikan kepada siapapun yang tidak mau menerapkan hukum Islam versi mereka. Mencaci maki orang yang dianggap musyrik atau berbeda keyakinan itu bagian dari jihad menurut mereka. Dalam membenarkan perbuatannya tersebut, mereka seringkali mengutip atau menjadikan hadis Nabi sebagai pembenaran terhadap perbuatan kekerasan atas nama jihad yang mereka lakukan. Mereka berdakwah kepada masyarakat dengan membawa-bawa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi untuk memusuhi bahkan menyakiti siapapun yang mereka anggap musuh, sekalipun orang yang dimusuhi itu beragama Islam, apalagi non-muslim. Biasanya hadis yang dijadikan landasan pembenaran mereka dalam melakukan aksi kekerasan atas nama jihad itu diantaranya hadis riwayat Imam Anas bin Malik yang mana mendengar Rasulullah SAW bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian kepada orang-orang musyrik, jihadlah kalian terhadap orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan. Hadis ini diriwayatkan dalam banyak kitab-kitab hadis, diantaranya Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sahih Ibnu Hibban, Al-Mustadrak, dan lain sebagainya. Menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, ulama hadis asal Damaskus yang wafat pada tahun 2016, kualitas sanad hadis yang tadi saya sebutkan itu adalah hadis sahih. Tapi konteks hadis ini dikatakan Nabi Muhammad SAW bukan untuk memerangi atau berjihad melawan orang musyrik secara umum atau semuanya dimanapun berada. Tapi konteks hadis ini diperuntukkan bagi umat muslim yang saat itu disakiti, dianiaya, dan tidak diberi kebebasan memeluk agama Islam oleh kaum musyrik Mekah. Kekhususan hadis di atas yang ditujukan untuk umat musyrik atau berjihad melawan umat musyrik Mekah itu diperkuat dengan hadis lain riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Lamma hajana al-musyrikun syakawna dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala qulu lahum kama yaquluna lakum. Nah, ketika orang-orang musyrik Mekah itu menyakiti kami umat Islam dengan kata-kata celaan, kami pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada kami, balaslah perkataan mereka sesuai yang mereka lakukan. Selain itu, sahabat Barra bin Azib
juga pernah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah meminta Hasan bin Thabit, penyair di masa Nabi, untuk membuat syair yang berupa balasan hinaan terhadap orang-orang musyrik yang menghina dan menyakiti umat Islam. Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Hasan hajihim wa Jibril ma'ak. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah meminta Hasan bin Thabit, Hasan, buatlah syairan untuk membalas hinaan orang-orang musyrik dengan syairmu. Jangan kau takut karena Jibril bersamamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau dalam konteks Indonesia saat ini, tentu menerapkan hadis yang saya sebutkan tadi yang dikutip oleh sebagian kelompok umat Islam yang selalu menyerukan jihad-jihad itu sangat tidak tepat sekali. Sesama anak bangsa yang beragam, justru kita harus saling menghormati dan mengasihi walau kita berbeda suku, ras, dan agama. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108, kita itu dilarang menghina, merendahkan, dan melecehkan simbol-simbol agama yang dihormati menurut keyakinan non-muslim. Menurut Syekh Thohir bin Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah itu turun berkenaan dengan sikap orang-orang muslim yang menghina dan melecehkan berhala-berhala orang-orang musyrik Mekah. Nah, musyrik Mekah ini kan selalu menghambat atau selalu membatasi umat muslim, tapi Rasulullah bahkan melarang umat muslim atau sahabat-sahabatnya menghina simbol-simbol agama atau simbol-simbol yang diyakini dihormati oleh musyrik Mekah. Nah, bayangkan sahabat-sahabat Bincang Syariah, Nabi melarang para sahabatnya menghina berhala-berhala orang musyrik Mekah, padahal orang musyrik Mekah itu sudah menzalimi, mengintimidasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tentu kita yang ada di Indonesia ini, yang mana mayoritas non-muslimnya berdamai, bersahabat, dan saling menghormati dengan kita orang-orang yang muslim, juga tidak boleh menyakiti sesama anak bangsa walaupun berbeda agama, apalagi sampai menghina simbol-simbol agama yang mereka muliakan. Itulah keterangan yang bisa saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.